Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Komarudin. Selamat sore, Pak Komarudin. Selamat sore, Mbak Zila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ini bagaimana caranya agar pelaku ini melakukan aborsi dengan vakum cleaner ya, Pak? Dapat kami jelaskan, Mbak, bahwa dari hasil pendalaman kami serta pemeriksaan barang bukti yang kami amankan, diantaranya alat-alat yang biasa ataupun lazim digunakan medis ya, yang kami temukan di sana ada kalau orang menyebutnya cocor bebek, kemudian juga ember, kemudian juga alat vakum ya, alat vakum itu yang disambungkan dengan selang dan mohon maaf dimasukkan ke dalam alat kelamin wanita. Sampai saat ini kami masih terus melakukan pendalaman dan per semalam ataupun kemarin tepatnya kami telah menetapkan 9 orang jadi tersangka, bertambah dari yang kami sampaikan pada saat kami datang ke TKP. Baik, lalu latar belakang dari para pelaku ini apakah ada latar belakang medis atau tidak, Pak? Dari orang-orang yang kami amankan, termasuk juga sebelumnya kami menduga bahwa otaknya itu adalah SM, namun setelah melalui pemeriksaan bahwa yang dapat dikatakan sebagai otak pelaku ini adalah NA. NA yang kami duga sebelumnya sebagai perantara ataupun mencari pasien, ternyata NA ini yang menyewa kontrakan atau membayar kontrakan, NA juga yang merekrut SM. Dan NA ini juga ternyata residivis, baru keluar dengan kasus yang sama, yakni TKP yang di Cikini. Nah, dari orang-orang ini semuanya tidak ada yang berlatar belakang medis. Semuanya diketahui sebagai IRT biasa, dan inilah yang terus kami dalami. Saat ini tim masih terus bekerja di lapangan untuk mencari tahu informasi, termasuk di mana yang bersangkutan belajar mengetahui praktek-praktek aborsi tersebut. Baik, karena itu masih didalami. Lalu dari pemeriksaan juga apakah diketahui, Pak, bagaimana mereka menjalankan bisnisnya, misalnya promosi begitu untuk merekrut para pasien-pasien ini? Pola yang digunakan cukup rapi, Mbak. Setiap aktivitas mereka itu tidak terlihat ataupun tidak terpantau, karena kalau kita lakukan ataupun seperti ngetik di sosial media, itu akan terlihat ataupun tertulis nomor-nomor telepon yang bisa dihubungi. Contohnya misalnya kita ketik klinik aborsi, itu akan tercantum ataupun keluar beberapa nomor. Nah, salah satu nomor itu adalah nomor NA. Nah, setelah mereka berkomunikasi jalur pribadi, ya secara pribadi, barulah NA nanti yang menentukan kepada para pasien di mana mereka harus menunggu, maka akan dijemput. Para pasien tidak diizinkan untuk datang langsung ke klinik ataupun tempat aborsi. Mereka akan dijemput, dikumpulkan, barulah dilakukan, dan nanti setelah itu diantar kembali. Nah, pola-pola seperti ini juga yang saat ini masih termasuk salah satu dari beberapa hal yang kami dalami, termasuk apakah ada kelompok-kelompok lain yang melakukan praktek hal yang sama. Baik, sudah berapa lama, Pak, mereka ini prakteknya? Dari pengakuan yang bersangkutan mulai praktek pada tanggal 15 Mei. Hampir sama dengan keterangan yang diberikan oleh pemilik rumah bahwa rumah tersebut dikontrak oleh NA akhir April dan mulai dilunasi di awal Mei. Baik, lalu total hingga kini ada berapa pasien, Pak, dari hasil penyelidikan? Pada saat dilakukan penggerebekan ada 4 orang wanita. 3 orang wanita sudah baru saja selesai menjalani aborsi, sedang beristirahat di kamar sebelah. Ya, ini juga masih pendarahan. Jadi diletakkan di satu kasur untuk 3 orang. Kemudian yang 1 orang lagi, 1 wanita lagi sedang persiapan untuk diaborsi. Jadi pada saat kami temukan ada 4 wanita yang 3 baru selesai, yang 1 baru akan diaborsi. Mereka juga ikut diperiksa atau gimana, Pak? Untuk kasus aborsi, jadi
pasien juga turut sebagai tersangka. Oleh karenanya tadi kami sampaikan sampai dengan saat ini sudah 9 tersangka yang kami tetapkan sebagai tersangka, yakni 3 dari orang yang bertugas di klinik ataupun di kontrakan, yakni SM sebagai eksekutor, NA ini sebagai otak sekaligus mencari pasien, kemudian SW ini adalah pembantu rumah tangga yang ternyata setelah kami dalami dia membantu dalam praktek. Pengakuannya ikut memegang tangan, kemudian juga ikut pegang lampu, serta ikut juga membuang janin ke dalam kloset. Kemudian ada juga SA. SA ini adalah driver. Nah, dari 4 orang tersebut, 5 diantaranya, 4 yang lainnya itu adalah pasien, dan 1 yang kami tetapkan sebagai tersangka terakhir ini adalah MK. MK ini adalah kekasih dari AW. Baik. Terima kasih atas informasinya, Kombes Pol Komarudin, Kapolres Metro Jakarta Pusat telah bergabung bersama Aini sore. Salam sehat selalu, Pak.